Halo, selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat datang di Google AdSense On Air, resep sukses meningkatkan pendapatan AdSense. Nah, sebelum dimulai, saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah tune in, sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Walaupun lagi bulan puasa nih ya, semoga puasanya tetap lancar. Nama saya Felicia Handrawan, saya bekerja sebagai Strategic Partner Manager untuk Market Indonesia yang membantu publisher-publisher di Indonesia untuk berbagi tips dan trik seputar Google AdSense. Nah, saya senang sekali bisa kembali hadir bulan ini lagi di webinar Google AdSense untuk berbagi ilmu, tips, dan trik dengan rekan-rekan sekalian. Nah, terima kasih juga rekan-rekan sudah memberikan feedback dari webinar kami yang di bulan lalu bahwa pengen nih webinar education series untuk market Indonesia, lebih sering lagi nih, kalau bisa tiap bulan, kalau nggak tiap 2 bulan sekali. Terima kasih atas feedbacknya, kami sudah mendengarkan feedbacknya dan berusaha untuk mendatangkan sesi webinar ini lebih sering lagi nih. Nah, kabar baiknya adalah teman-teman bisa langsung ke events.withgoogle.com/adsenseonair-indo di mana kita akan menaruh nih semua jadwal webinar-webinar mendatang kita di sana direncanakan untuk bulan ini yaitu yang hari ini dan nanti Juni nih mungkin libur dulu karena lebaran nih untuk di bulan Juli seperti yang banyak sudah di request juga kita akan mendatangkan webinar langsung dengan tim policy-nya Google AdSense. Direncanakan sekarang untuk 2 bulan sekali, namun jika teman-teman pengennya sebulan sekali dong Mbak, bisa juga diberikan feedback di akhir acara ini gitu. Nah, di website ini juga ada di salah satu tab yaitu webinar sebelumnya, teman-teman juga bisa lihat rekaman webinar-webinar kita yang sebelumnya kalau ketinggalan nih supaya ilmunya tetap catch up gitu. Bisa diketik linknya ada di deck ini ataupun di description box di YouTube kita nih. Nah, untuk topik kita hari ini sepertinya udah ditunggu-tunggu banget nih, resep sukses untuk meningkatkan pendapatan AdSense. Apa aja yang mempengaruhinya dan teknik-tekniknya bagaimana. Saya menerima antusiasme yang luar biasa, pertanyaan juga udah ratusan yang masuk, jadi terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian nih. Nah, untuk webinar-webinar kita mendatang akan kita kirim undangan seperti biasa ke email-nya teman-teman yang terdaftar di Google AdSense nih. Nah, kalau yang belum terima mungkin jarang dicek inbox-nya atau mau update malah email Google AdSense-nya ke email yang sering dicek nih, bisa langsung caranya kita udah taruh di website kita juga nih. Nah, tanpa berlama-lama lagi mungkin langsung aja it's one last thing sebelum dimulai. Seperti yang saya bilang di description box ada link ke website kita, juga ada link untuk mengirimkan feedback. Jangan lupa itu berharga sekali untuk kita di akhir acara. Setelah mengirimkan feedback, teman-teman juga bisa mendapatkan link untuk mendownload presentasi pada siang hari ini gitu. Untuk mengajukan pertanyaan, teman-teman tetap bisa, namun mohon maaf saya tidak bisa jawab live karena pertanyaan yang masuk sudah ratusan nih. Namun itu tetap menjadi feedback yang berharga untuk tim kami untuk menentukan topik webinar selanjutnya gitu. Udah tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke materi pada siang hari ini nih. Nah, agendanya sebenarnya simple banget sih, cuman ada 2, yaitu nomor 1 untuk memahami bagaimana sih pergerakan revenue-nya teman-teman. Karena saya banyak menerima pertanyaan nih, Mbak kok revenue saya nggak stabil ya, kok naik turun. Jadi kita bisa melihat bermacam-macam laporan yang bisa membantu kita untuk memahami sebenarnya yang mana sih penyebabnya revenue itu naik atau turun. Kemudian untuk teknik meningkatkan pendapatan AdSense gitu. Langsung aja kita mulai untuk memahami pergerakan revenue Anda. Sebelum memahami pergerakannya kita harus paham dulu nih, revenue atau pendapatan AdSense itu dipengaruhi apa aja sih? Ini basic banget, mungkin teman-teman ada yang udah tahu, ada yang belum familiar juga, bisa sebagai refresher. Yang pertama yang mempengaruhi adalah memang page view atau tampilan laman, di mana di website teman-teman berapa banyak page sih yang dibaca oleh user, simple ya. Kemudian yang kedua adalah impression atau tayangan nih, berapa banyak jumlah iklan yang tayang ke user. Jadi kalau page di satu halaman ada dua iklan, otomatis impresinya akan lebih gede daripada page view-nya. Nomor 3 yang mempengaruhi adalah impression RPM. Kalau bahasa Inggrisnya RPM ya, revenue per 1000 impresi. Bahasa Indonesianya PPS tayangan, yaitu pendapatan per 1000 impresi. Jadi untuk setiap 1000 tayangan, berapa sih pendapatan yang teman-teman dapatkan?
Nah, sebenarnya simple sih, cuma impression sama impression RPM doang. Tapi di dalam RPM sendiri ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu mengenai klik ya, click through rate atau CTR, bahasa Indonesianya RKT, yaitu rasio klik tayang, di mana persentase dari orang yang melihat impresi iklannya teman-teman tuh berapa persen sih yang ngeklik. Itu mempengaruhi pendapatan teman-teman. Yang kedua yaitu CPC atau cost per klik. Bahasa Indonesianya BPK ya, biaya per klik. Jadi untuk setiap kliknya dapat duit seberapa banyak. Nah, mungkin bingung nih, banyak banget nih. Kita contoh langsung aja ya. Jika teman-teman memiliki sebuah website, page view-nya 100.000. Di website tersebut ada 2 iklan nih, seperti yang di sini yang warna biru nih. Berarti impression-nya otomatis 2 kali 100.000 ya, 200.000. Kemudian dilihat dari laporan AdSense, RPM-nya itu $1. Jadi penghitungan revenue simple banget. Impresi dikali RPM dibagi 1.000. Jadi pendapatannya adalah $200 ya. Oke. Kalau di performance report, ngelihat di mana ya? Bentar ya, kualitas suaranya nih ada yang bilang kurang bagus. Oke, saya deketin dulu ke mic. Hope this is better ya. Kalau di performance report ngeceknya di mana sih? Nah, kalau di performance report bisa langsung ke performance report, common report, kemudian entire account by day. Bisa langsung, saya sangat sarankan untuk melihat dalam bentuk line chart, jadi teman-teman bisa memahami nih pergerakannya kapan naik, kapan turun, kenapa naik atau turun. Seperti yang saya taruh 2 panah di sini, kenapa nih naik atau turun nih. Kalau melihat dari line revenue aja saya nggak bisa menjawab, karena banyak faktor tadi yang di dalamnya. Belum tentu apakah page view-nya atau karena CPC-nya harganya emang lagi turun. Nah, maka dari itu saya selalu menyarankan untuk diklik juga bagian impresi dan bagian impression RPM. Jadi ini ada 3 garis nih sekarang, jadi teman-teman bisa paham. Yang warna biru itu kan revenue-nya. Nah, sekarang kelihatan jelas nih, yang mempengaruhi naik turunnya itu sebenarnya yang warna kuning, yaitu impresi. Saat impresinya naik, revenue ikut naik. Saat impresinya turun, revenue ikut turun. Waktu di 13 Juli ini, revenue-nya turun, tapi sebenarnya malah RPM-nya tuh lagi naik nih. Tapi karena impresinya yang sedang turun, makanya revenue-nya ikut turun. Nah, jadi teman-teman kalau bisa lebih memahami lagi sebenarnya faktor mana sih yang benar-benar menyebabkan kenaikan atau penurunannya, kemudian kita bisa melakukan actions accordingly. Jadi apa yang harus dilakukan itu tepat mengatasi masalahnya. Gitu. Nah, selain itu saya juga sangat encourage untuk menggunakan custom reporting. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa custom reporting ini bisa digunakan untuk melihat CTR dan CPC. Karena kalau balik lagi ke sebelumnya, ini cuma ada clicks, dan saya nggak saranin lihat klik sih, karena klik bukan merupakan persentase ya. Kalau impresinya naik, kliknya naik, impresinya turun, kliknya turun. Jadi saya lebih menyarankan lihat CTR dan CPC-nya langsung. Jadi teman-teman bisa langsung klik yang custom ini, kemudian ini adalah matrix yang saya sarankan untuk dipilih. Page view, impression, CTR, CPC, impression RPM, dan estimated earnings. Nah, di sini teman-teman bisa drill down lagi. Ini pergerakan RPM-nya teman-teman. Kenapa sih naik turun? Nih, apakah emang dari Google harganya yang lagi naik turun, atau teman-teman melakukan perubahan di mana yang menyebabkan kliknya berubah nih, CTR-nya berubah gitu. Nah, again bisa diklik CTR dan CPC, bisa dilihat nih langsung pergerakannya. Kalau yang warna biru kan RPM-nya aja nih. Nah, kelihatan ini naiknya emang sebenarnya yang warna ungu atau CPC itu lagi naik. Tapi karena CTR-nya turun, mungkin ada melakukan perubahan atau ada redesign website atau macam-macam yang lain yang menyebabkan CTR-nya turun. Nah, jadi saya memang menyarankan teman-teman daripada nanya pertanyaan yang general, kenapa revenue-nya naik atau turun, kalau teman-teman bisa mencari tahu nih sampai kayak gini, oh itu emang di kasus ini turun karena impresinya turun dan CTR-nya turun. Kemudian kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih tepat untuk mengatasi masalah ini. Tuh. Nah, selain report-report tersebut, it's good to know ya, udah lumayan bagus nih kita tahu impresi sama CTR-nya yang lagi turun. Tapi itu di bagian mana? Karena kan ada satu account yang websitenya banyak nih, ada juga performa di desktop dan di mobile itu juga beda. Maka dari itu
saya ingin sharing 4 report ini yang juga sangat berguna untuk dilihat. Nomor 1 yaitu platform report, di mana teman-teman bisa membedakan performa dari desktop versus mobile versus tablet, karena itu beda banget sih. Jadi semua navigasinya udah di sini, common report, platform, dan yang belum banyak tahu itu kayaknya ini sebenarnya bisa dibuat line chart. Kalau gini kan bingung ya lihatnya ya. Bisa langsung turun ke bawah, dicentang tiga platform ini, kemudian klik compare, kemudian klik ini line chart di sini nomor 3. Dengan demikian teman-teman bisa melihat pergerakan per platform nih. Semoga ini berguna ya, ini useful banget sih untuk aku pribadi. Nah, di sini bisa kelihatan jelas biang keroknya nih, penyebab utamanya naik atau turun tuh emang dari si mobile. Karena kalau line yang biru atau desktop tuh kelihatannya pun stabil di sini, dan mobile benar-benar penyebab utamanya untuk naik turun ini gitu. Oke, jadi ini untuk line platform. Kemudian ada juga sites reporting, performance report, common report, sites bisa melihat performa bermacam-macam website teman-teman. Sama seperti tadi dibuat line chart juga, jadi tahu website mana yang lagi bermasalah. Gitu. Reporting by country juga membantu, jadi teman-teman bisa lihat performa dari macam-macam negara. Udah banyak juga pertanyaan yang masuk, kenapa nih Indonesia kok kecil, CPC-nya, dan macam-macam, nanti kita akan jawab juga ya. Saya juga menyarankan untuk melihat report per ad unit, di mana teman-teman bisa tahu nih performa setiap ad unitnya, yang bagus yang mana, yang nggak bagus yang mana, jadi bisa diperbaikin yang kurang bagus. Maka dari itu kita juga menyarankan bahwa ad unit itu dipisah-pisah. Kalau yang di header, ad unit terpisah, yang di bawah ad unit terpisah, jadi kita bisa tahu performa per ad unitnya gitu. Nah, itu aja sih mungkin untuk reportnya. Saya juga udah lihat di live chat nih, langsung aja Mbak ke tekniknya nih, langsung ke resepnya nih. Nah, kita langsung aja. Membaca report itu penting sebagai dasar, namun apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama adalah untuk meningkatkan CPC. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya, Mbak, kenapa CPC kok selalu naik turun? Kok kayaknya kita terima pasrah sih? Sebenarnya ada nggak sih yang kita bisa lakukan sebagai penayang atau publisher untuk meningkatkan CPC? Nah, seperti yang saya tulis di sini, CPC atau CPC itu memang sulit dikontrol karena sangat-sangat tergantung dengan permintaan pengiklan atau advertiser. Biasanya naik turun tergantung musim. Seperti yang teman-teman lihat di beberapa hari belakangan ini, very happy to see CPC-nya nih naik karena lagi bulan puasa, banyak campaign dari advertiser. Nah, kalau ada perayaan penting seperti Ramadan, seperti Natal, biasanya CPC-nya akan naik, atau musim liburan, akhir tahun, itu biasanya advertiser ngabis-ngabisin budget, itu akan naik, akhir quarter juga akan naik. Jadi mereka sistemnya budgetnya itu per 3 bulan. Jadi untuk 3 bulan, jadi biasanya di Maret naik, di April turun, nah gitu. Itu emang biasa sih seasonality gitu. Maka dari itu, karena CPC sebenarnya faktor yang paling sulit untuk dikontrol, makanya kita lebih sarankan untuk fokus ke CTR dan impresi. Namun bukan berarti nggak ada yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan CPC ini ya. In fact ini banyak, saya akan sharing untuk teman-teman sekalian. Macam-macam tipsnya udah kita bagi, ada yang basic, ada yang advance, ini ada flag-nya di kanan atas, jadi kalau teman-teman bisa start dari basic dulu, kalau udah dilakukan bisa mencoba yang advance. Nah, yang paling penting yang menentukan CPC itu sebenarnya adalah performa dari ukuran iklannya gitu. Teman-teman bisa langsung lihat juga di advance report, kemudian ad sizes. Ini bisa dilihat performa macam-macam ukuran iklan. Nah, ini sebenarnya saya ambil rekomendasi kita ini semuanya dari Health Center loh, dari pusat bantuan Google AdSense. Jadi sebenarnya kalau teman-teman rajin baca itu semuanya udah ada di sana sih. Tapi kita rangkumin aja ya biar simple untuk hari ini. Yang paling good performance itu adalah 728 kali 90, kalau untuk desktop sama 160 kali 600, kalau untuk mobile 320 100 sama 336 280. Teman-teman either bisa pakai ukuran iklan yang fix, atau kalau mau pakai responsif juga bisa, saya sarankan manual responsif, jadi diatur ya, kalau
lebar layarnya sekian, ukurannya saya mau panggil dari ukuran-ukuran top sizes ini yang paling top performing. Jadi tips nomor 1, ukuran iklan sangat menentukan CPC yang teman-teman dapat. Nomor 2, jangan lupa untuk opt-in ke teks dan display. Jadi kadang-kadang teman-teman bikin ad unit tuh bisa pilih kan ya, mau teks aja atau display aja. Kita saranin dua-duanya. Kenapa? Karena dengan demikian kita bisa membuat advertiser atau pengiklan tipe teks dan pengiklan tipe display bisa bersaing memberikan harga terbaik untuk inventory teman-teman. Maka dari itu, please opt-in to both text dan display, memberikan lebih banyak supply ke inventory teman-teman yang harganya bisa menjadi lebih tinggi juga. Nomor 3, be selective about blocking. Nah, kalau di Google AdSense itu kan ada kontrolnya nih, bisa mau blok apa aja nih. Nah, blocking yang necessary aja, yang perlu aja kalau saran dari kita. Karena saya pernah melihat akun AdSense yang blocking, wah sampai ratus-ratusan, ribu-ribuan URL nih. Itu akan mempengaruhi seberapa banyaknya advertiser yang bisa membidding atau beriklan di inventory-nya teman-teman. Kalau semakin sedikit, harganya, persaingannya semakin nggak ketat, ya semakin rendah juga harganya gitu. Contohnya di sini, ada salah satu account nih ngeblok Pons, ngeblok Pons, POSB dari banknya Singapura, Rabobank. Ini nama-nama ini quite big names ya. Dan kalau kalian blok berarti nggak dapat demand dari mereka dong gitu. Mungkin bisa direview lagi yang lama-lama, mungkin settingannya udah dari berapa tahun lalu gitu, bisa direview lagi, blocking seperlunya aja. Dan pro tips nih dari tim support kita adalah jangan block play.google.com. Ini berarti semua iklan dari Google Play bakal nggak muncul nih. Jadi ini jangan diblok gitu. Nah, basic tip yang terakhir adalah have good content yang compelling. Lebih banyak text-based information itu lebih baik karena sistem kita bisa lebih belajar konten halaman ini kontennya mengenai apa, iklannya bisa lebih targeted. Jadi yang content rich page, highly targeted ads, kalau iklannya menarget khusus banget untuk user tersebut, CTR-nya, konversinya juga akan lebih baik dan revenue-nya teman-teman juga akan lebih baik juga gitu. Jadi ada pertanyaan yang masuk, kalau halamannya galeri foto-foto doang nih Mbak versus halaman yang banyak teksnya. Nah, biasanya performanya yang lebih bagus adalah yang semakin banyak teksnya karena itu akan memberikan kesempatan sistem kita bisa mempelajari halamannya lebih baik dan memberikan iklan yang lebih targeted. Gitu. Nah, ini yang lebih advance untuk pertanyaan kenapa iklannya kok kosong, kok kadang-kadang nggak nyambung iklannya. Nah, ini macam-macam top mistake yang biasa dilakukan. Saya nggak bakal go through detail banget karena ini bisa another 1 jam lagi nih. Mungkin kita bisa bikin sesi webinar terpisah untuk ini. Nomor 1, pastikan websitenya bisa di-crawl. Biasanya kalau crawler kita nggak bisa nge-crawl, itu bakal ada error message di AdSense-nya. Jadi tolong lihat kalau di front end AdSense-nya ada error message, itu tolong diberesin gitu. Nah, nomor 2, atau halamannya ada refresh tag, itu akan mengganggu ad serving juga. Atau kode AdSense-nya udah dimodifikasi dan ditaruh dalam iframe, nah itu biasanya bakal mempengaruhi seberapa oke atau seberapa targeted iklan yang teman-teman bisa dapat, yang juga akan mempengaruhi CTR dan juga harganya. Gitu. Nanti yang udah isi feedback form bakal dapat presentasi ini, bisa langsung diklik link-linknya nih biar bisa dapat lebih banyak detail lagi. Nah, ini topik yang mungkin quite hot nih. Untuk meningkatkan CPC, kita memang menyarankan go global. Pertanyaannya adalah, Mbak, kok Indonesia nih CPC-nya kecil banget nih, Mbak? Memang benar kalau dibandingkan dengan negara-negara berkembang, negara-negara yang sudah maju, Indonesia itu adalah negara berkembang, jadi harganya lebih kecil. Kenapa? Pertanyaannya kenapa sih Mbak? Karena market periklanan digital di Indonesia belum begitu sematang dibandingin kalau sama Amerika nih. Di Indonesia masih banyak yang beriklan ke
koran, ke TV, jadi budgetnya terpisah-pisah, jadi belum sebegitu berkembang market periklanan digitalnya, gitu. Jadi memang untuk negara-negara maju seperti US atau Eropa itu harganya biasanya lebih oke, gitu. Jadi go global salah satu teknik. Teman-teman bisa lihat di performance report, common report countries, bisa langsung dicek RPM-nya negara mana yang oke. Nah, bukan berarti konten bahasa Inggris itu bakal otomatis CPC-nya atau RPM-nya bakal gede ya, tergantung yang baca dari mana. Kalau yang baca, untuk sharing aja, contohnya di India nih, bahasanya juga Inggris nih, tapi sama-sama negara berkembang, CPM-nya nggak begitu beda jauh banget sebenarnya sama Indonesia. Jadi tekniknya adalah untuk mendapatkan user dari negara tersebut, gitu. Nah, ditanyain juga, Mbak, selain negara, vertikalnya yang beda-beda atau tipe websitenya niche-nya beda-beda, itu harganya beda-beda juga. Benar, itu juga berbeda-beda. Karena advertiser itu mencari valuable user. Misalnya, Felicia nih sukanya beli baju online misalnya, versus si A yang suka koleksi mobil gitu. Bidding iklan harganya untuk si A bakal lebih tinggi daripada saya. Nah, jadi memang beberapa vertikal bisa meng-attract atau menarik user yang lebih high value, dengan demikian CPC-nya juga biasanya lebih tinggi gitu. Nah, itu aja tips-tips untuk meningkatkan CPC. Lumayan banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan ya. Nanti di akhir presentasi ini saya akan rangkum lagi karena banyak nih yang saya bilang nih. Nah, untuk CTR, berapa batas CTR yang aman? Nah, ini juga pertanyaan yang populer banget nih ke saya. Panjang umur nih, ada juga yang nanya langsung, rawan CTR-nya berapa persen ya, Gan? Nih, sebenarnya nggak ada magic number ya, berapa persennya. Yang lebih penting bukan berapa persen yang CTR-nya, namun adalah kualitas klik tersebut. Gitu. Jadi pastikan website Anda sesuai dengan kebijakan AdSense, tidak ada pelanggaran. Nah, bisa juga dicek invalid traffic deduction di akhir bulan, di bagian payment nih. Kalau di batas aman seharusnya oke, namun kalau udah banyak banget nih deduction-nya berarti wanti-wanti nih harus dinaikkan security-nya gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan-pertanyaan ini kayaknya lebih pantas jawab langsung dari tim policy ya, jadi pantengin aja nih untuk webinar berikutnya, kita langsung undang orang dari tim polisinya, saya sampaikan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan ini. Gitu. Nah, cara meningkatkan CTR gimana? Diulang lagi nih, ad size, ukuran iklan juga sangat penting untuk menentukan performa CTR-nya. Again, teman-teman bisa langsung cek di dashboard-nya masing-masing, advance report, ad size, ukuran mana aja yang oke. Rekomendasi kita adalah beberapa ukuran ini. Yang paling baik adalah manual responsif yang memanggil ukuran-ukuran tersebut sesuai dengan ukuran layarnya. Nah, CTR selain ukuran iklan, yang tidak kalah pentingnya adalah penempatan iklan. Banyak juga yang bertanya, di mana sih penempatan iklan yang oke, Mbak? Nih, saya pause dulu, kalau mau di screenshot boleh. Tapi sebenarnya ini udah ada di help center kita sih, atau pusat bantuan kita semua materi ini. Tapi saya pause dulu, kalau mau di screenshot boleh. Nah, untuk desktop, itu saran kita adalah yang paling good performance itu sebenarnya di akhir artikel sebelum bagian komen. Ukuran yang disarankan 336/280. Di awal artikel juga disarankan karena dekat dengan eyeball-nya user, lebih likely untuk diklik, namun juga tidak begitu mengganggu. Ini juga disarankan. Kemudian satu di sidebar. Nah, desktop mungkin sebagian kecil dari traffic teman-teman ya. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah si mobile. Mobile ini gimana yang kita sarankan? Kita sarankan minimal ada satu iklan above the fold. Above the fold itu adalah layar pertama yang user dapat sebelum harus scroll down. Nah, ini kita sarankan 320x100, kemudian pakai responsive ad unit, kalau bisa manual responsif seperti yang saya bilang tadi. Yang di sini kita malah spesifik banget nih, udah
Kalau di atas 340 pixel bisa memanggil 336 kali 280. Kalau di bawah 340 pixel, lebar HP-nya bisa manggil 300 kali 250. Kita sarankan di tengah-tengah konten itu oke banget, sama di akhir konten sama seperti si desktop sebelum komen. Nah, ini udah sedikit advance. Bagaimana meningkatkan CTR? Viewability itu adalah metrik yang sangat penting. Jadi kalau teman-teman ke report at unit, tolong dicek juga viewability-nya. Kita sarankan goal-nya untuk publisher Indonesia adalah di atas 40%. Cara-cara untuk menaikkannya gimana? Sebelum itu, viewability itu apa sih? Viewability itu adalah berapa banyak sih orang yang sebenarnya melihat iklannya teman-teman. Matriks yang kita gunakan untuk menganggap iklan itu terlihat adalah dilihat minimal 1 detik 50% tinggi iklannya. Jadi kalau iklannya belum sempat loading, orang udah scroll, itu nggak terhitung viewable ya. Jadi semakin banyak yang viewable, semakin tinggi performance-nya. Steps yang disarankan adalah ada iklan di above the fold, biasanya format yang vertikal dan anchor ads itu disarankan, kemudian juga lazy loading. Nah, ini seperti yang saya bilang, bisa langsung ke performance report, common report, kemudian add unit, bisa dicek active view viewable-nya. Seperti akun ini nih, lumayan oke, di atas 40% itu goal-nya untuk market Indonesia biasanya. Yang terakhir, yang udah sering banget kita sarankan adalah page speed. Ini quite advance juga, karena akan berpengaruh ke seberapa banyak iklan yang bisa muncul dan seberapa banyak orang yang akan klik. Teman-teman bisa langsung Google aja nih, Google Page Speed Insights yang di sini bisa dites langsung speednya websitenya teman-teman udah oke atau belum. Di situ juga ada sarannya untuk meningkatkan performance dari page speed itu lagi. Dan ada little notes di sini yang sangat penting, yaitu Juli 2018 Google Speed Update. Jadi sedikit update dari algoritma Google Search. Nah, ini udah mulai mantengin nih, kalau udah ada algoritma Google Search, itu pengumumannya di sana bisa dibaca juga, adalah mulai Juli 2018, page speed atau kecepatan situs akan menjadi salah satu indikasi yang semakin penting dalam search ranking. Gitu. Nah, bisa dilakukan teknik-teknik manual untuk meningkatkan kecepatan iklan, kecepatan situs, iklan mulu nih, kecepatan situs. Nah, namun kita juga sarankan untuk mengadopsi yang namanya AMP atau Accelerated Mobile Pages. Karena kita sudah melihat 80% publisher dengan viewability yang lebih tinggi setelah mengimplementasikan halaman AMP. Kemudian CTR-nya 90% dari mereka juga mendapatkan CTR yang lebih tinggi. Nah, mungkin langsung case study dari market Indonesia, teman kita bacaterus.com udah mendapatkan hasil-hasil ini, bisa dibaca di layar kita 64%. Loadingnya lebih cepat, RPM-nya naik, CTR-nya naik, jadi saya sangat encourage sekali teman-teman untuk melakukan implementasi AMP ini. Good news-nya untuk teman-teman yang pakai WordPress, udah ada plugin-nya, jadi gampang banget bisa langsung diimplementasikan dan segera mendapatkan benefit-nya, apalagi di bulan ini, di bulan puasa, harganya lagi naik-naiknya nih, kalau bisa beralih ke halaman AMP segera nih, lebih mantap lagi nanti revenue-nya gitu. Nah, itu aja untuk teknik meningkatkan CTR. Yang bagian terakhir adalah meningkatkan impresi. How to increase impression? Mungkin teman-teman ingat nih tadi Mbak Felicia bilang, page view-nya 100.000, kalau satu halaman dua iklan kali 2 nih, berarti banyakin aja ya iklannya satu halaman 10 gitu, biar impresinya naik. Nah, sebenarnya meningkatkan coverage memang merupakan salah satu teknik. Namun, seperti yang saya bold di poin yang pertama ini, more ads
not equal more revenue. Jadi lebih banyak iklan tidak sama dengan lebih banyak revenue. Yang paling penting adalah penambahan unit iklan tersebut yang tetap yang oke penempatannya, yang viewability-nya. Jadi matriksnya memang viewability yang saya mau minta teman-teman untuk cek. Penambahan iklan yang viewability-nya tetap oke, tetap di atas 40%. Nah, ini akan membantu untuk meningkatkan impression dengan cara yang benar lah istilahnya gitu. Nah, pertanyaan lain juga yang sering ditanyakan, berapa sih batasan iklan untuk di satu halaman, Mbak? Saya bawa balik lagi, mungkin ada yang belum tahu mengenai valuable inventory policy kita. Jadi, kalau di sini dibilang advertising and other paid promotional material added to your pages should not exceed your content. Jadi jumlah periklanan lah, semua materi-materi iklan, baik itu Google AdSense, atau dari network lain, atau iklan pribadinya, websitenya teman-teman, itu tidak boleh melebihi jumlah konten di halaman tersebut. Jadi jangan malah kayak pohon Natal rame banget iklan, kita tetap mau user experience-nya bagus. Gitu. Nah, gimana sih ningkatin coverage ini? Kita menyarankan kombinasi macam-macam format ya. Kalau yang baru pakai text and display aja, kalau sekarang bikin My Ads itu formatnya gini, ada match content, ada in-feed ads, ada in-article native ads, ini semua bisa dikombinasikan untuk meningkatkan coverage di websitenya teman-teman, coverage iklannya tetap dengan kualitas yang oke. Nah, kalau biasanya nih yang tema websitenya atau space di websitenya kecil nih bisa dimanfaatkan link unit. Selain yang iklan yang display, text dan display, itu bisa juga link unit performance-nya aku lihat di beberapa publisher quite okay juga nih untuk tipe yang ini, jadi bisa dicoba juga. Nah, ini ada yang nanya juga panjang umur. Media Rezita kalau auto ads gimana Mbak? Nah, auto ads juga kita sarankan sebenarnya untuk meningkatkan coverage. Pertanyaan yang paling sering saya dapatkan adalah, sebelum itu, bagi yang belum tahu, auto ads adalah produk terbarunya Google, baru launching beberapa bulan lalu, di mana kita bisa secara otomatis meletakkan iklan di posisi yang menurut algoritma kita oke dan performance-nya akan bagus gitu. Jadi tinggal pasang satu quote aja, nanti otomatis di Google dari Google ditentukan posisinya di mana sama formatnya yang gimana gitu. Pertanyaan yang paling sering saya terima, auto ads versus manual ad, yang mana sih yang lebih oke? Saran saya adalah gunakan dua-duanya. Teman-teman pasti banyak yang udah mulai dengan iklan manual ya, yang penayang yang udah bertahun-tahun sama kita, dulu kan cuma ada iklan manual. Nah, sekarang ditambahkan auto ad, sebenarnya no harm ya, nggak ada ruginya. Karena kalau sistem kita mendeteksi sebenarnya iklannya udah banyak di halamannya, itu auto ad-nya bakal nggak tayang atau tayang dikit banget. Tapi kalau dirasa dari algoritmanya machine learning-nya kita bahwa masih ada kesempatan untuk mengoptimalkan lagi iklannya, itu akan muncul auto ad. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya, ini juga bisa jadi tool untuk ngecek sebenarnya coverage-nya di coverage iklan di website-nya teman-teman itu udah oke atau belum gitu. Nah, sebenarnya ini gampang banget, bisa langsung ke My Ads, Auto Ads, kemudian dipilih format apa yang mau dinyalakan, kemudian tinggal copy paste kodenya aja. Tuh. Nah, selain itu untuk meningkatkan impresi, balik lagi, fix blank ads, tadi saya udah sempat sharing bahwa top mistiknya adalah yang ini, yang nggak bisa di-crawl, yang halamannya ada refresh tag, yang ad code-nya nakal dimodifikasi, sama ditaruh dalam iframe. Lebih jelasnya bisa diklik di link ini, nanti kalau udah download presentasinya, ini juga membantu supaya nggak banyak sih iklan yang kosong itu. Gitu. Nah, yang terakhir nih, memang balik lagi get more page view. Tapi saya mah in no position lah ya untuk meng-advise teman-teman gimana cara dapetin page view lebih banyak. Kayaknya teman-teman yang hadir di sini lebih mahir nih, lebih suhunya nih untuk ini. Mungkin kalau banyak yang tertarik nih, bisa diisi di feedback form kita. Mau dong mengundang langsung dari Google Search nih gitu, mengenai SEO nih. Nanti kita coba usahakan nih
untuk minta request tim Google Search, bagi-bagi tips nih gimana supaya SEO-nya oke, page view-nya oke gitu. Kalau banyak nih yang ngisi feedback form meminta itu, mungkin kita bisa build a case study for that gitu. Nah, tapi generally untuk dari AdSense dicek Google Analytics-nya, apakah referral traffic-nya ada yang berubah nih, kenapa turun page view-nya. Selain itu sangat penting juga untuk melihat sites report yang tadi saya bilang, comment report, kemudian sites. Karena kan satu akun AdSense tuh bisa macam-macam nih websitenya. Dicek nih site mana yang sebenarnya yang paling menyebabkan penurunannya. Apakah ada error, atau ada server issue, atau malah kena policy issue gitu. Jadi dicari memang website mana yang lagi turun gitu. Increasing traffic, ini general advice sih ya. Promoting your site with other major sites, social media itu sangat-sangat penting, dan juga make sure again crawling sama indexing itu gak ada masalah. Kemudian mengupdate websitenya teman-teman dengan artikel-artikel berkualitas yang rajin, itu juga akan sangat membantu untuk mengattract lebih banyak visitor, terutama returning visitor gitu. Nah, itu aja yang detail tentang CPC, CTR, impresi. Tapi jangan kabur dulu ya, masih ada sesi tanya jawab nih. Tips lainnya, sebenarnya ini banyak yang mungkin belum tahu. Cek optimization tabs di Indonesia. Di halaman AdSense-nya teman-teman, aduh gagal fokus nih ya, udah sore. Ke optimization, langsung ke opportunities. Di sini, ini akan ada saran-saran yang customize langsung ke akunnya teman-teman. Apa sih yang masih ada performance-nya yang bisa ditingkatkan, seperti contohnya di sini. Auto Ads-nya masih ada format yang bisa di opt-in lagi, atau menggunakan responsif, atau viewability-nya. Ini dari sistem kita akan mengecek performa akunnya, kemudian disarankan nih mana yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan. Jadi mungkin banyak yang belum ngecek, please go and check this optimization opportunities. Kemudian saya juga sangat menyarankan teman-teman untuk opt-in ke performance suggestion kita. Jadi kalau yang udah opt-in, tiap bulannya biasa dapat email dari marketingnya Google AdSense, saran-saran, tips-tips untuk meningkatkan pendapatannya, monthly report, optimization tips, product launches seperti contohnya Auto Ads, atau yang lagi booming si GDPR ini, policy news, semuanya. Jadi nggak ketinggalan update-update terbaru dan tips dan trik terbaru untuk meningkatkan performance AdSense. Gampang banget, tinggal ke settings, kemudian account, personal settings. Di email preference-nya bisa dicentang untuk menerima performance suggestion ini. Kemudian, mungkin juga banyak yang belum tahu, aduh kadang-kadang nih helpless banget nih kalau ada masalah harusnya kemana ya. Bisa langsung ke Google aja AdSense Help Center, kemudian sebenarnya di kanan atas ada form contact us. Jadi ini akan langsung ke tim supportnya kami, biasa dibalas dalam waktu kurang lebih 48 jam. Namun ini kadang-kadang yang manage bukan orang Indonesia ya, tetap boleh ditanyakan pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa yang baku ya, biar bisa dimengerti, biar bisa ditranslate juga. Jangan pakai bahasa gaul nih, nanti susah malah pemahamannya. Gitu. Nah, itu aja sih materi kita hari ini. Udah banyak banget nih yang saya sharing, mungkin beribet ya nih, banyak banget apa sih yang harus diingat. Ini adalah rangkumannya. Pertama, sangat penting untuk memahami pergerakan revenue atau pendapatan Anda. Key drivers-nya apa? Emang penyebab utamanya adalah impresi dan RPM. RPM disebabkan oleh CTR dan CPC. Saya sangat sarankan untuk monitor report-report ini secara reguler, yang entire account by day, yang custom, yang bisa lihat CTR dan CPC. Kemudian report per platform, per sites, per country, per ad unit, itu juga sangat penting untuk mengetahui secara detail yang mana nih yang menyebabkan naik atau turunnya revenue saya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menggunakan line chart
untuk meng-compare performance dan monitoring tren di revenue-nya Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, ini juga saya sudah rangkum teknik-teknik meningkatkan pendapatan Google AdSense dari CPC, CTR, dan impresi. Kalau mau di screenshot silakan, saya beri waktu dulu nih. Yang biru itu yang basic, yang bawah itu yang advance. Nah, jadi dari sekian banyak nih, kalau ditanya Vel, yang paling penting itu yang mana? Kalau untuk CPC, make sure opt-in both text and image, jangan blocking yang nggak perlu, sama ukuran iklan, itu penting banget. Dari CTR, itu ukuran iklan dan penempatannya sangat-sangat penting. Kemudian dari impresi, jangan ragu untuk mencoba macam-macam tipe iklan, dan juga menggunakan auto ads, itu disarankan banget, karena nggak ada ruginya kalau udah banyak iklannya tetap nggak akan tayang banyak, kalau belum masih ada opportunity, baru auto ads akan kick in. Gitu. Nah, sudah sampai kita di sesi tanya-jawab yang sudah mungkin ditunggu-tunggu oleh banyak rekan-rekan sekalian. Saya melihat mix review nih kalau dari live chat-nya ya. Ada yang, bermanfaat sekali, atau ada yang merasa ini quite basic. Memang sih ini basic sih untuk hari ini, teknik basic. Bisa langsung disampaikan di feedback form kita, ini akan sangat membantu untuk memberikan kami gambaran nih gimana sebenarnya membantu atau enggak sih untuk kedepannya, pengen bahas apa sih, semuanya ada di description box ya teman-teman sekalian. Nah, oke, langsung aja ke sesi tanya jawab nih. Ini mohon maaf pertanyaannya saya ambil dari yang udah mengirimkan sebelum live streamnya, karena udah terima ratusan, jadi kita nggak bisa jawab untuk yang live hari ini, namun tetap akan kita baca dan sebagai masukan untuk live stream berikutnya. Nah, bisa udah print nih pertanyaannya. Nomor 1 mengenai referral traffic nih, pertanyaan dari Pak Taroms dari Jambi sama OMS mengenai, saya mau bertanya nih, kalau traffic dari blog untuk AdSense, referral traffic dari Facebook itu baik atau enggak? Real user dari sosial media, apakah dihitung sebagai klik yang sah? Nah, untuk referral traffic itu oke-oke aja, boleh dari Facebook. Malah kita sarankan tadi, sosial media merupakan salah satu teknik yang penting untuk meningkatkan page view. Nah, namun yang enggak disarankan itu ya tetap aja lah ya, ada yang nakal. Misalnya nih, clickbait. Judulnya apa di Facebook, waktu diklik jadinya apa di websitenya teman-teman. Nah, itu nggak boleh. Itu akan dihitung sebagai invalid traffic, invalid click. Jadi kalau memang pure traffic, good users, itu nggak masalah dari referral traffic dari Facebook, itu nggak masalah. Nah, mungkin karena banyak yang nanyain, kita akan bahas juga di webinar policy berikutnya. Gitu. Nah, ada juga berkaitan dengan policy, apakah jika akun terkena bom klik akan tetap dihitung sebagai pelanggaran, padahal bukan salah publisher-nya nih yang nge-klik sendiri. Nah, benar, itu tetap akan dihitung sebagai pelanggaran karena kami dari Google ingin membantu publisher, karena itu tanggung jawab publisher untuk menjaga websitenya tetap aman, untuk tidak terkena malicious things seperti ini. Biasanya yang saya lihat di Indonesia yang paling sering penyebabnya adalah bukan kompetitor yang malah ngeklik website teman-teman, biasanya enggak sih, malah karena plugin atau third party extension aneh-aneh yang dipakai itu biasanya. Makanya harus dicek hati-hati benar, bisa dilihat mungkin ada feedback dari teman-teman lain di forum, extension atau plugin mana yang oke, karena ini biasanya penyebab paling sering untuk bom klik ini. Tapi again, this is a very good questions yang bisa kita bahas lebih detail selanjutnya di webinar policy kita. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan dari Pak Hari, iklan di FB apakah boleh dipergunakan? Boleh banget. Di FB adalah dari platform dari Google untuk manajemen iklan, baik itu iklan direct, iklan in-house, dan juga iklan dari macam-macam ad network, dan bisa mengoptimalkan. Kalau dilihat di website kita tadi, itu merupakan salah satu topik yang udah kita rencanakan untuk dibahas juga ke depannya. Jadi iklan di FB oke. Pertanyaan dari Pak Rudi Hartoyo. Apakah benar kalau
klik AdSense dengan konten bahasa Indonesia nilainya lebih rendah dari konten bule? Seperti yang saya bahas tadi, jawabannya no, bukan bahasanya. Bahasa memang mempengaruhi ya orang mana yang baca. Tapi ada juga nih publisher Indonesia yang kontennya bahasa Indonesia, menarget orang Indonesia, tapi yang tinggal di luar negeri ini. Nah, ini juga bisa menjadi trik. Karena seperti yang saya sharing, di negara-negara maju, seperti contohnya Amerika, ataupun Jepang, Korea, Singapura, CPC-nya itu lebih tinggi dari di Indonesia. Jadi kalau masih mau menarget orang Indonesia, juga bisa orang Indonesia yang di luar sana. Mungkin pelajar, atau TKW, itu masih ada segmen users di sini. Jadi bukan berarti kalau artikel atau websitenya bahasa Inggris, otomatis CPC-nya akan oke. Tetap harus dicek di report yang tadi, performance report, kemudian countries, user IP, user pembacanya itu dari mana. Karena kalau bahasa Inggris, mohon maaf lighting-nya ini agak aneh. Kalau bahasa Inggris, tapi yang baca contohnya tadi saya contohkan dari India, sama aja, CPC-nya tetap mirip-mirip sama Indonesia, karena sama-sama negara berkembang. Jadi emang kalau mau go global, strateginya menarget negara-negara high value countries seperti Amerika gitu contohnya. Jadi bukan bahasa websitenya bukan satu-satunya penentunya. Yang paling penting memang IP user pembacanya di mana. Mau itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kalau usernya di luar negeri tetap akan kena CPC dari negara tersebut. Gitu. Oke, boleh tahu penyebab perbedaan kliknya seperti yang saya sharing. Di negara berkembang, advertisernya sudah lebih matang, dunia periklanan digitalnya sudah lebih matang, jumlah pengiklannya lebih banyak, maka dari itu biasanya auction pressure itu lebih tinggi dan harganya juga lebih tinggi. Oke, pertanyaan dari Pak Razi. Apa boleh satu akun AdSense untuk banyak blog atau website? Yes, malah itu yang disarankan dan itu yang satu-satunya yang diperbolehkan. Kalau punya banyak website, dimasukin ke akun AdSense yang sama. Pertanyaan dari Pak Irwan. Tapi kok kalau satu akun AdSense dibagi ke situs yang berbeda-beda, CPC-nya kok makin rendah ya? Nah, ini saya ingin klarifikasi bahwa itu nggak benar. Bukan semakin banyak website yang dimasukin ke akun tersebut, CPC-nya semakin rendah. Again, Bapak atau teman-teman sekalian harus ngecek performance report-nya berdasarkan situs. Mungkin pertama ada 2 situs, kemudian ditambahkan 1 yang performance-nya jelek, jadi totalnya jadi jelek. Jadi bukan semakin banyak website, CPC-nya semakin turun ya, tapi again, teman-teman harus be smart, melihat dari data, berdasarkan data tersebut, situs mana sih yang performance-nya bisa ditingkatkan gitu. Berapa, Pak Irwan lagi nih, berapa maksimal unit iklan dalam satu blog? Seperti tadi saya udah sharing, valuable inventory policy, jumlah iklan dan jumlah konten maksimal 50-50. Lokasi dan jenis unit iklan terbaik tadi udah kita bahas ya. Semoga udah di screenshot juga, kalau enggak isi feedback formnya biar bisa download materi presentasi hari ini. Gitu. Pertanyaan dari Jati. Apakah nilai besarnya CPC tergantung dari banyaknya jumlah pengunjung? Contohnya kalau pengunjung 100.000 per hari sama 10.000 berbeda. Enggak sih. Kalau CPC enggak tergantung jumlah pengunjung, tapi tergantung kualitas pengunjung seperti yang saya bilang. Jadi vertikal tertentu memang lebih tinggi value-nya, tapi jumlah pengunjung itu tidak mempengaruhi jumlah nilai CPC tersebut. Gitu. Google AdSense bisa dipasang iklan jenis video? Bisa. Jadi kalau teman-teman ke My Ads, ada bagian other product, itu kita juga ada iklan untuk tipe gaming atau iklan untuk tipe video. Kalau emang mau dibahas lebih detail lagi mengenai ini, again bisa isi sebagai saran kepada kita sebagai salah satu topik untuk dibahas ke depannya. Pertanyaan dari Pak Guntur sama Mbak Ayu Astuti, floating ads itu diperbolehkan atau enggak? Floating ads itu diperbolehkan, ada produk resminya dari Google, yaitu di bagian dari auto ads, page level ads yang namanya anchor ads. Nah, itu produk resminya dari Google, sifatnya memang ngegantung atau floating atau sticky ya, kadang di atas, kadang di bawah, itu bisa langsung diterapkan kalau teman-teman ke bagian auto ads, kemudian anchor ads ya. Pertanyaan dari Pak Ubaidillah. Apa beda akun AdSense personal dengan akun AdSense perusahaan? Apakah revenue sharing-nya lebih gede yang perusahaan? Nah, ini juga mitos nih, saya ingin klarifikasi. Sama aja, revenue sharing untuk
personal dan perusahaan itu sama aja, namun yang membedakan cuma masalah perpajakan aja sih untuk masalah ini. Jadi nggak ada, itu salah kalau ada yang bilang preferensi bahwa akun perusahaan lebih diutamakan revenue sharingnya, itu enggak. Pertanyaan dari Lili Yuliadi, apakah banyak artikel atau konten berbanding sejajar dengan pendapatan? Indirectly, enggak directly bahwa lebih banyak artikel, lebih banyak pendapatannya. Karena again, bisa dilihat lagi dari definisi kita yang di awal tadi, yang menentukan adalah jumlah page view. Jadi yang penting emang adalah bukan jumlah kontennya sih kalau dari saya pribadi, tapi kualitas kontennya, apakah bisa menarik user-user yang lebih banyak page view lagi untuk returning user, apakah kontennya unik, bisa go viral nih siapa tahu, nah supaya page view-nya lebih meningkat gitu. Tapi rajin-rajin update konten juga membantu sih. Oke, pertanyaan dari Pak Zaki Mubarak, saya mendapatkan kabar bahwa untuk menjadi publisher dengan pendapatan banyak harus memiliki banyak blog, apakah itu benar? Saya fokus satu blog aja, salah sih itu. Bukan berarti lebih banyak situs atau lebih banyak blog sama dengan lebih banyak pendapatan. Again, yang penting adalah jumlah page view-nya atau jumlah pengunjungnya gitu. Jadi daripada kalau Bapak manage 10 website tapi nggak bisa fokus, mending difokusin beberapa atau satu aja yang benar-benar kontennya berkualitas, bisa menarik user, itu malah lebih baik sih. Oke. Pertanyaan Pak Syaifuddin. Apakah blog atau web AdSense yang artikelnya bahasa campuran, ada yang Indo, ada yang Inggris, itu melanggar kebijakan AdSense? Enggak sih. Boleh, jadi kalau ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu boleh. Pertanyaan dari Jun. Jenis iklan mana CPC-nya paling tinggi? Apakah semakin besar ukuran iklan sebanding dengan pendapatan? Tadi udah di-sharing ya, untuk ukuran iklan mana yang CPC-nya oke. Benar sih biasanya, enggak directly, tapi biasanya semakin gede kalau di web, kalau di desktop ya, di mobile jangan gede-gede ya, mengganggu user experience nih. Kalau di desktop misalnya 300 kali 600 dibandingkan dengan 120 kali 600, biasanya lebih gede 300 600 sih. Jadi kalau ada space di sidebar gitu boleh deh dicoba untuk iklan yang rada gede. Tapi make sure penempatannya juga tidak mengganggu user experience gitu. Sepertinya hingga kini ada 6 model auto ads. Benar, ada 6 tipe auto ads. Bagaimana cara pengoptimalannya? Jadi seperti yang saya bilang tadi, auto ads itu si auto ads ini nggak ada ruginya buat dipasang, karena kalau websitenya teman-teman udah rame, iklan udah optimal, itu auto ads-nya nggak akan tayang. Ini sebagai double check juga bahwa apakah masih ada opportunity yang terlewat nih untuk di websitenya teman-teman. Nah, untuk mengecek user experience, oke atau enggak, saya sangat menyarankan setiap kali perubahan yang teman-teman lakukan, monitor closely juga Google Analytics-nya. Beberapa faktor sih. Satu, pages per session-nya, apakah turun, bounce rate-nya, apakah naik. Nah, ini dua ini aja sih. Karena kalau mengganggu, toh mereka akan baca lebih sedikit halaman, dan mereka bakal pengen cepet-cepet bounce, pengen cepet-cepet close. Jadi dua faktor ini mohon diperhatikan waktu implementasi sesuatu yang baru, karena ini kita speak with the data lah ya, daripada kita spekulasi nanti mengganggu ini, nanti ini nggak tahu mengganggu atau enggak, bisa langsung dicek di Google Analytics-nya. Gitu. Pertanyaan dari Pak Alamsyah Mandaloni. Kenapa penghasilan AdSense di web saya rendah, padahal iklannya banyak dan pengunjungnya juga banyak? Nah, ini kenapa makanya saya go through bagian reporting-nya dulu tadi. Teman-teman udah nggak sabar banget nih pengen ngelihat bagian teknik-tekniknya, tapi reporting merupakan satu dasar yang penting juga. Iklannya udah banyak, pengunjungnya banyak. Nah, berarti ya dugaannya pasti penempatan iklannya atau ukuran iklan yang digunakannya itu kurang oke sekarang. Nah, jadi bisa diikutin mungkin dari saran-saran yang kita berikan, penempatan iklan yang oke di mana, ukuran iklan yang tepat di mana, kemudian juga menggunakan auto ads untuk double check gitu. Dua pertanyaan terakhir nih ya, karena udah mau habis juga nih waktunya, teman-teman juga udah banyak yang kabur, mau sholat, bentar lagi mau buka puasa, jadi kita jawab dua pertanyaan terakhir. Apa yang harus saya lakukan? Dari Pak Imam.
apa yang harus saya lakukan atau iklan yang bagaimana yang saya harus pasang ketika saya memiliki artikel atau tutorial yang sangat panjang, sedangkan iklan saya cuma 2 berada di atas. Nah, ini interesting sih. Again, matrix yang harus dicek adalah si viewability itu tadi. Kalau running report yang ad unit, lihat viewability-nya. Yang 2 di atas ini harusnya sih kurang oke ya, karena artikel Bapak panjang. Penempatan yang paling oke, seperti yang saya sharing tadi, itu sebenarnya di akhir artikel sebelum komen. Nah, kalau artikelnya panjang, disarankan diseling iklan di body artikelnya atau si native in feed tadi yang native in article tadi yang kita sharing di salah satu tipe auto ads gitu. Jadi antara Bapak tambahkan secara manual di body artikelnya, di in article, dan di akhir artikel sebelum komen, atau bisa langsung gunakan auto ads gitu. Pertanyaan terakhir, ini udah dijawab nih dari Mbak Ayu Astuti yang iklan floating tadi, boleh menggunakan Anchor Ads. Nah, segitu aja teman-teman dari sharing dari saya. Mohon maaf kita nggak bisa go through semua pertanyaannya karena again yang masuk ratusan dan waktu kita terbatas, saya mohon maaf sekali. Namun ini menjadi masukan yang baik topik-topiknya untuk materi atau tema webinar kita selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa untuk isi feedback form yang ada di description box di YouTube link kita ini, karena setelah mengisi feedback form akan bisa mendapatkan link untuk download materi presentasi hari ini. Juga jangan lupa pantengin nih website baru kita yang events.withgoogle.com/adsense-indo. Ribet ya, nanti mungkin saya persingkat deh URL-nya. Ini kita akan list out juga macam-macam webinar yang kita rencanakan untuk kedepannya, dan pantengin juga inbox-nya yang email AdSense terdaftar untuk undangan-undangan webinar selanjutnya. Nah, sekian dari saya. Semoga sharing hari ini bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar-lancar terus. Dan ketemu lagi di webinar selanjutnya. Thank you.